Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Ahmad Falevi atau biasa dipanggil Levi. Saya dari Informatika Angkatan 2014. Kalau saya Faisal Fadila dari SI 14. Kami Anda berdua adalah calon presiden dan wakil presiden BEM untuk periode ke depan. Nah, kira-kira apa motivasi Anda berdua mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden periode ke depan? Satu-satu jawabnya. Ya. Aku dulu. Ya, kalau dari aku pribadi sih kayak merasa gini, ya aku merasa ada beberapa hal yang kurang di Filkom saat ini. Aku sebenarnya udah pernah merasa jadi anak lembaga di Filkom seperti apa. Sekarang di periode ini aku ngerasain jadi anak lembaga di Filkom seperti apa. Ya kayak aku merasakan ada beberapa perbedaan di mana di sini kayak teman-teman non lembaga ini kurang terfasilitasi, kurang dirangkul gitu. Nah, dari situ kayak kita punya pemikiran kayak yang ya kita mungkin pengen nih bisa kontribusi lebih. Nah, jadi maksudnya kan, tapi kita kan ketika kita nggak ada di dalam sistem itu sendiri, kita kayak nggak bisa punya akses lebih untuk memberikan perubahan itu. Jadi ya mungkin itu sih mungkin alasan yang paling mendasar kenapa akhirnya kita memilih maju dengan kita juga membawa permasalahan-permasalahan yang ada beberapa ingin kita angkat di pencalonan kali ini. Aku ya, kalau aku pribadi kan aku dari BEM yang sebelumnya, BEM Jerman kerja. Juga aku merasa kekeluargaan yang kental gitu loh, baik dari BEM ataupun keluarga juga. Kalau mungkin sekarang dapat omongan juga dari teman-teman, sharing juga kan, gitu-gitu. Katanya untuk kekeluargaan di sini sekarang itu kurang. Jadi kalau aku pribadi, aku yang meningkatkan kekeluargaan nanti. Bukan berarti mengesampingkan profesionalitas. Kalau mungkin dasarnya gitu, profesionalitas itu ketika bekerja dan proper keluargaan, kita hubungan dengan teman-teman itu yang ditingkatkan kayak gitu. Untuk rumah sendiri, bagaimana dukungan dari orang terdekat Anda? Orang terdekatnya siapa maksudnya? Pacar. Keluarga mungkin. Kalau dari aku ya, kalau misalkan dari orang tua, yaitu kalau mereka mengizinkan, asal ya kan di sini kita tanggung jawab utama kita untuk kuliah, yang penting itu kewajiban kita yang itu nggak terlalaikan. Itu kegiatan-kegiatan di rumah juga ini terbiasin dan terjaga kondisi aja. Kalau buat dari segi teman-teman sih ya teman-teman memotivasi lah, kayak yang membantu lah sebisanya mereka gitu kayak gitu. Kalau dari aku pribadi untuk yang keluarga ya yang paling utama, yang paling dekat, mereka mendukung. Asal benar kan sudah bilang jangan mengesampingkan akademik, karena awalnya kan aku berangkat ke Malang dari Jakarta kan untuk akademik. Jadi Untuk saudara, kenapa saudara memilih saudara Faisal menjadi pasangan saudara? Itu sih karena berangkatnya kayak kita nih sebenarnya dasarnya satu pemikiran. Terus dari segi kayak dari segi kemampuan aku ngerasa Faisal kayak menutupi kekuranganku. Kayak di sini kan aku kan di BEM dulu kan 2 tahun lalu aku ada di Kementerian PSDM. Terus tahun ini aku di M, aku ada di Pora, Pemuda dan Olahraga. Jadi kayak dari segi ini kayak aku dari segi kepemudaan itu mungkin cukup mantap gitu secara basic ilmu ya. Tapi kalau dari segi sosial politik, segi advokasi itu aku yang merasa masih kurang gitu. Dan di sini aku memilih Faisal karena waktu itu Faisal punya kelebihan di bidang itu. Jadi yang di sini dia bisa nutupin kekuranganku gitu. Seperti yang kita lihat saat ini, bukan hanya Anda yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode ke depan. Kemudian, bagaimana Anda mendeskripsikan lawan Anda? Mendeskripsikan seperti apa dulu nih? Mungkin secara pribadi mungkin. Kalau secara pribadi sih mungkin ya kalau dari segi kenal sih aku sama cara kelamaan sama-sama kenal baik. Kita berempat sama-sama dulu kenal dari jauh noba. Kita dulu pernah kepanitiaan, kita inaugurasi 2014. Itu kita udah mulai kenal dari situ. Kalau dari segi sharing-sharing, sering ngobrol-ngobrol ya kita sering gitu ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing. Kalau dari aku pribadi mungkin sama Aatnya, masyarakatnya. Terus juga di BEM dulu aku juga satu kementerian sama Aat. Jadi kayak secara personal sih kurang lebih aku kenal lah dengan mereka gitu. Terus kalau misalkan dari segi kayak pandangan sih ya mungkin kita secara pandangan terusnya sama gitu, apa yang kita tuju di sini sama, cuman mungkin ya karena ibaratnya dasarnya orang berbeda-beda, mungkin kayak cara kita mencapai tujuan tersebut ada perbedaan gitu.
kalau awalnya mungkin kenal sama mereka saat sama cara kayak sama bener kita sama inaugurasi. Mungkin aku bukan dari intinya inaugurasi ya, kalau temen-temen kayak Levi, cara kakak kan dari pada intinya, aku dari staf acara. Cuman kalau misalnya kedekatan sama-sama dekat gitu lah. Terus juga kalau misalkan aku sama saat sama cara kan berarti gini, aku ini dua pasangan calon ini tuh sama-sama punya tujuan sama gitu, sama-sama pengen bikin film tuh yang bagus, maju gitu. Cuman mungkin jalannya berbeda atau mungkin stepnya yang berbeda kayak gitu. Jadi intinya kita berdua nggak ada resiko apa-apa, kita cuma beda jalan yang aja gitu, meskipun tinggal sama. Kan periode BEM tahun ini udah hampir selesai. Menurut Anda, gimana kekurangan BEM periode? Kurangan. Kayak mungkin sih kalau tadi udah disinggung Faisal di awal dikit ya, kalau kita ngerasa bagusnya BEM tahun ini adalah mereka menunjukkan profesionalitas. Tapi sayangnya karena terlalu tingginya profesionalitas itu sendiri, jadi kayak apa ya? Mungkin kalau aku ngerasa sih kayak keakraban kepada antar lembaga itu kurang di situ. Jadi kayak misalkan mungkin kalau zaman dulu masih di BEM, seringlah di gedung D ini hidup sampai malam, cuma sekedar orang ngobrol-ngobrol, orang main remi atau orang diskusi atau seperti apa. Aku lebih sering lihatnya. Cuman kalau aku melihatnya sekarang ini sih, mungkin itu udah kurang juga. Mungkin kayak dari segi dari apa? BEM sendiri mungkin jarang juga, apa maksudnya buka gitu. Jadi kayak lihat orang dalam BEM itu jarang-jarang juga gitu. Terus dari segi mungkin kalau aku ngerasa sih ada kayak beberapa budaya yang hilang, contohnya budaya sharing. Jadi kalau yang aku rasain waktu 2 tahun lalu dan mungkin sekarang juga ketika aku ditawarin di panitia tuh kayak kita tuh masih sering sharing dengan entah panitia sebelumnya atau dengan pengurus sebelumnya, kayak kita sering melakukan hal tersebut. Terus kalau yang sekarang ini aku coba tanya-tanya ke teman-teman ibaratnya yang terjun langsung di kepanitiaan atau di BEM itu sendiri sih nggak ada gitu. Seperti itu sih paling yang aku rasain. Aku yang kurang lebih sama sih, karena juga apa yang paling aku mungkin awalnya gitu tadi mengenai misal keluargaan itu yang aku pengen banget dibalikin, karena apa ya, menurut aku pribadi aku yang paling penting itu kekeluargaan. Bukan berarti aku mengesampingkan profesionalitas gitu, soalnya gini, ikatan yang dibangun atas dasar keluargaan itu akan lebih lama, akan lebih awet dan cuma ikatan yang dibangun dari strukturasi lembaga itu. Kira-kira perubahan nyata apa yang akan sama-sama kita rasakan untuk sampai Dari kitanya maksudnya. Jadi apa yang kita rencanakan ya? Kalau itu sih mungkin ya kita sih lebih pengennya kayak apa ya? Kita sih lebih pengen meningkatkan sinergi antar lembaga. Dari sini tuh maksudnya meningkatkan sinergi antar lembaga ini ya kita tuh pengen lebih ini melibatkan lembaga-lembaga dengan kita jadi institusi kerjasama, entah itu buat acara bareng, entah itu buat proker bareng, seperti apa. Karena juga kita merasa kayak gini, mungkin sekarang ini banyak kayak apa ya, kayak keminatan, maksudnya kayak keinginan macam mungkin yang belum terlalu terwadahi gitu loh. Jadi dari sini kayak kita tuh pengen mencoba lah nih, kita cari tahu, kita pengen kerja sama DPM nantinya, mendengar aspirasi teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh pengennya apa sih. Nah itu dari situ nanti kita berangkat, ibaratnya kita membuat proker atau membuat apa ya, kita berangkat dari keinginan mahasiswa. Karena mungkin yang kayak kita rasakan itu ya, program kerja yang ada sekarang ini rata-rata ada karena turun-temurun. Ketika ada evaluasinya hanya sebatas evaluasi kepanitiaan, tapi yang nggak pernah ada evaluasi bagaimana sih kebermanfaatan proker ini, bagaimana sih tanggapan teman-teman Filkom terkait proker ini. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang ingin kita coba ubah lagi gitu, bukan dulu sih kita coba tampilkan. Jadi kayak di sini ya mungkin kayak kita ngerasa sebenarnya kayak apa ya, kayak ada teman-teman Filkom yang sifatnya seneng apa ya, kayak mengembangkan hard skill aja, tapi kayak kurang terwadahi gitu loh. Kayak mungkin workshop yang ibaratnya benar-benar ada, kayak misalkan pelatihan coding Android atau misalkan pelatihan yang misalnya yang benar-benar bentuk konkretnya ada gitu, yang benar-benar ngelatih hasil tuh masih kurang gitu yang ada di Filkom yang saat ini yang aku rasain. Mungkin kalau aku sempat ngerasain aja itu 2 tahun lalu itu dari teman-teman Poros sempat ngadain seminar hacking. Nah itu dari situ kayak aku tuh sebenarnya senang aja gitu, karena kita di situ benar-benar belajar teknisnya hacking itu kayak apa, bagaimana mempertahankan diri ya, kayak hal seperti itu sih yang menurut kita kurang gitu. Sama sih sebenarnya udah gambar sama Levi juga mungkin. Ya. jika Anda terpilih menjadi presiden BEM, Anda memfokuskan di internal BEM atau eksternal? Memfokuskan dalam segi maksudnya iya nggak, maksudnya ini apakah kita arah ranah kerjanya atau kayak dari pribadinya aku atau Faisal general teknikal atau seperti apa maksudnya?
informasinya mau lebih ke Insta. Oh, itu sih jelas ya, seperti yang kita bawa tadi, kita sih lebih pengen ke internalnya dulu, karena ya kita tadi kerasa kan ada ini kekeluargaan kurang nih, dan profesionalitas yang emang wajib kita junjung, kayak sisi kekeluargaan ini juga yang harus kita akrabkan. Jadi makanya kalau dari kita berdua sih kita lebih ingin memfokuskan dulu ke dalam internalnya Philcom sendiri gitu, karena ya sedang nggak sadar kalau misalkan kita internal aja belum bagus, ngapain kita tiba-tiba ibadah terus ngurusin eksternal gitu, karena dalam rumah sendiri aja belum beres. Namanya juga mungkin terkait dengan eksternal itu bukan berarti kita nggak ngurusin. Contoh kayak misalkan nanti ada kasus pelangsungan masa BB ke diri kayak gini kan, BEM juga harus ikutkan dulu. Soalnya pakai itu sama dari B, kalau di dalam B ya mau nggak mau solidaritas kita harus jaga. Bukan berarti yang eksternal kayak gini tuh kita kesampingkan gitu, enggak. Kita tetap ikut langsung terjun, tapi fokus sama kita kalau kita di internal kayak gitu. Jika Anda terpilih, apa kinerja yang akan Anda lakukan pada hari pertama? Kinerja? Hari pertama. Apa kinerja yang akan Anda lakukan pada 100 hari pertama pada masa kriminal? Kalau dari kita sih ini kan sudah dijelaskan di awal tadi, kayak kita tuh pengen bahasanya ini berbasis kerakyatan, jadi kita kayak pengen lihat lagi kebetulan besok kayak apa. Mungkin di 100 hari pertama ini selain kita melakukan rancangan pokok, kita juga mulai mengevaluasi pokok yang udah ada, kayak pokok-pokok ini udah ada nih, terus bagaimana sih tanggapan tentang Philcom, ternyata tanggapannya kurang bagus, ternyata ada hal lain nih yang sebenarnya teman-teman Philcom lebih minat, tapi ternyata belum terwadai. Oke, coba kita rumuskan bareng-bareng. Nah, kayak lebih ini sih kayak apa ya, kita sih pengen ngebangun base-nya itu lagi aja gitu. Kita pengen lebih banyak-banyak diskusi, pengen banyak-banyak sharing dengan lembaga-lembaga lain, karena ya seperti yang ingin kita kedepankan tadi, yaitu kita pengen mengembangkan sinergisme antar lembaga gitu. Oke, ini pertanyaan yang paling kenapa sih mahasiswa Philcom harus memilih berdua sebagai presiden dan wakil presiden BEM? Gini ya, sebenarnya kalau dari kita sih, kita nggak pernah bahasanya mungkin memaksa nih, kayak meminta teman-teman pilih kita ya, teman-teman pilih kita ya, nggak. Karena dari kita tadi punya pandangan seperti ini. Ya kita ibaratnya di sini kita kalaupun kita menang, kita inginnya ya karena teman-teman percaya sama kita, karena teman-teman punya visi yang sama, teman-teman punya keresahan yang sama dengan yang kita bawa. Jadi kalau misalkan emang teman-teman merasa memiliki keresahan sama, ya ayo kita bareng-bareng, kita kawal, kita perbaikin. Bukan berarti di sini kayak apa ya, aku ibaratnya nggak ingin berkampanye atau seperti apa, karena di sini yang ingin lebih kita tekankan, kita lebih pengen kayak perang visi, perang misi, perang bagaimana kita mau Philcom ke depannya, kayak perang juga pengetahuan tentang Philcom itu sendiri seperti apa. Jadi kayak itu sih kalau misalkan masalah pilihan sih ya kita balik lagi ke teman-teman Philcom itu sendiri. Ya dengan begini kami kondisi adanya, dengan semua keinginan, dengan cita-cita, dengan nilai gerak, dengan nilai hal yang ingin kita tuju, ya kita membebaskan teman-teman Philcom untuk memilih. Kalau misalkan bahasanya mungkin kalau ingin sedikit itu ya karena kita ingin mendepankan kepentingan mahasiswa itu sendiri gitu. Kita pengen balikin lagi, ini lembaga BEM itu nggak cuma tentang BEM itu sendiri, tapi lebih luas tentang lembaga-lembaga yang ada, lebih luas lagi tentang seluruh mahasiswa yang ada di Philcom. Ya jadi kita lebih pengen bisa mengakomodir itu gitu, seperti itu. Ya. Demikian wawancara eksklusif Display. Saya Febriana Rantalidia melaporkan. Dobrak apetisme. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.